Halo teman-teman, nama gue Adio dan hari ini kita akan membuat animatronik sederhana dengan menggunakan layar OLED 128x64 pixel dan sensor cahaya atau fotoresistor. Jadi cara kerja gadget ini kurang lebih seperti ini nih. Jika di sini ada sensor cahaya. Jika sensor cahayanya itu kita tutup, maka matanya akan mengantuk, dan jika benar-benar kita tutup, dia akan tertidur. Sebaliknya, jika OLED ini diberikan cahaya, maka mata akan marah karena dia silau. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum gue mulai project ini, gue mau bercerita sedikit ya teman-teman. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan, beberapa video ke depan, gue akan mengurangi FaceTime gue atau video dengan sorotan wajah gue ya. Itu dikarenakan beberapa waktu ini memang ruang tengah gue itu sedang dipakai buat renovasi tetangga gitu. Jadi sering ada gangguan suara gitu. Jadi untuk supaya suaranya nggak terganggu, gue lebih prefer buat syuting di dalam kamar gue aja. Kamar gue ini berantakan, jadi ya udah kayaknya FaceTime-nya jangan dulu deh. Ya tapi nggak apa-apa, soalnya kan memang dari awal video gue ini dibuat untuk mengedukasi gitu, bukan buat mengentertain ya. Jadi guys, untuk project sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai layar OLED ini ya, bagaimana cara menampilkan animasi dengan bantuan sebuah website yang bernama Pixel App. Di sana kita udah menampilkan animasi karakter-karakter favorit kita teman-teman. Nah hari ini gue mau melibatkan sensor gitu, melibatkan sensor fotoresistor, dimana fotoresistor ini akan memberikan input kepada Arduino kita. Kemudian dari Arduino kita itu akan menampilkan animasi sesuai dengan bacaan sensor ini. Jadi sensornya sensor cahaya, dia bergantung dengan tingkat kecerahan sebuah cahaya. Kalau cahayanya itu diterimanya terang atau banyak, dia akan menampilkan mata yang terbuka ke dalam layar OLED ini. Semakin gelap, dia matanya akan animasi seperti mengantuk gitu guys. Kemudian dan ketika tidak ada cahaya atau pitch black gitu, matanya akan tertutup, seakan-akan dia tertidur. Hal yang sama juga gue terapin kalau misalnya dia menerima terlalu banyak cahaya, maka matanya itu keluar animasi mata seakan-akan lagi marah gitu guys. Kan memang nggak ada ya orang yang mau disorot mukanya gitu. Gue sih akan menyebut project ini tuh sebagai project animatronic, cuman gue nggak tahu juga ini bisa disebut sebagai animatronic atau enggak. Jadi buat teman-teman yang gamer ya, mungkin tahu game yang namanya itu Five Day at Freddy's gitu. Five Day at Freddy's itu kan tentang game horror di mana hantunya itu berbentuk animatronic. Jadi animatronic itu sendiri adalah penggunaan robot yang bisa menirukan tingkah laku manusia atau makhluk hidup gitu. Nah, di sini kan layar OLED-nya itu bisa menirukan tingkah laku manusia ya, dimana ketika cahayanya terang, matanya terbuka, ketika cahayanya redup, matanya tertutup, dan ketika disorot dengan cahaya yang berlebihan, dia akan marah gitu. Jadi ya, gue bisa sih menyebutnya project ini simple animatronic. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, kita masuk ke bagian wiringnya dulu ya guys ya. Oke guys, jadi pada dasarnya untuk wiring diagramnya itu terdiri dari dua buah wiring ya. Yang pertama itu adalah wiring diagram untuk fotoresistor dan wiring diagram untuk OLED-nya, layar display OLED-nya. Nah, kita mulai dari cara nge-wiring fotoresistornya dulu ya guys. Ini adalah fotoresistornya guys. Jadi pertama sekali kita membuat jalur ini terlebih dahulu ya guys ya. Jalur ini tuh menjadi 5 volt dan jalur ini nih menjadi ground untuk memudahkan kita nge-wiring nanti ya guys ya. Soalnya pinnya 5 volt sama pinnya ground itu banyak dibutuhkan gitu. Kemudian di sini gua ada resistor. Salah satu kakinya resistor itu dihubungkan ke ground. Ya, ini ground, kemudian salah satunya kita masukkan ke sini, kemana aja, Oke, selesai. Kemudian kita akan menghubungkan fotoresistor ke salah satu kaki dari resistor kita tadi ya guys ya.
Kemudian kita akan menghubungkan kaki dari percabangan antara resistor dan fotoresistor itu ke pin A0 di Arduino. Dan yang terakhir kita akan menghubungkan pin ujung dari kaki fotoresistor satunya lagi ke 5 volt. Di sini gue melakukan sedikit kesalahan ya guys ya, dimana 5 volt sama groundnya itu kebalik guys. Kalau misalnya kebalik gini, nanti bacaan fotoresistornya itu juga jadi kebalik gitu guys. Karena itu kita perbaiki terlebih dahulu ya guys ya. 5 voltnya itu di pin 5 volt Arduino dan groundnya di ground Arduino. Ya, selesai untuk wiring diagram dari fotoresistornya. Ini adalah codingan dari fotoselnya. Jadi codingannya itu simple aja ya guys ya. Jadi di sini itu ada logika if, dimana logika if itu membaca setiap nilai resistansi dari fotoresistornya setiap kali kita beri sinar maupun saat kita buat dia itu kondisinya itu pitch black guys. Jadi jika bacaan analog value-nya itu resistansinya itu di bawah 100, maka dia akan ngeprint dark atau gelap. Jika 300 maka dim atau redup. Jika bacaan resistansinya itu 500 maka dia itu normal. 800 itu ada cahaya terang, dan di atas itu menjadi very bright guys. Jadi langsung aja kita upload guys. Setelah kita upload, kita lihat nilai dari serial monitornya. Ini sudah ada bacaannya ya guys ya. Nah, ini cahaya normal dia itu 441 ya guys ya. Jika kita tutup, maka dia akan menjadi dim atau redup ya guys ya. Dan jika kita tutup seperti ini guys, maka dia akan jadi gelap atau dark. Kemudian jika kita berikan cahaya dari HP ya guys ya, kita berikan blitz, dia akan berubah menjadi very bright guys. Codingan inilah yang nantinya kita utak-atik guys untuk menampilkan animatronik kita. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan wiring dari OLED ya. Ini OLED kita. Di sini ini ada VCC-nya, ada ground-nya, ada clock-nya, ada datanya ya, pin-pinnya. Jadi langsung aja kita sambungkan ke sini. Oke guys, untuk pertama sekali yang perlu kita hubungkan adalah pin VCC-nya ya guys ya. Pin VCC-nya itu kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian yang ground kita hubungkan ke ground lagi, groundnya Arduino. Selanjutnya pin clock akan kita hubungkan ke A5 di Arduino ya guys ya. Dan yang terakhir pin data kita hubungkan ke A4 di Arduino. Oke, selesai untuk wiringnya. Oke guys, jadi untuk aplikasinya gue menggunakan aplikasi berbasis website yang bernama pixelapp.com. Pixelapp.com ini adalah aplikasi berbasis website yang gratis untuk membuat animated sprite dan pixel art ya. Animated sprite ini adalah karakter animasi 2 dimensi dan pixel art gitu. Jadi kita langsung aja ke create sprite ya guys ya. Nah, ini adalah tampilan dari pixelapp.com. Pertama sekali kita mau nge-resize-nya. Kita klik bagian sini, kemudian kita rubah ini menjadi 128 dikali 64 pixel. 128 pixel dikali 64 pixel ini adalah jumlah pixel yang ada pada layar OLED kita. Lalu kita pencet enter. Langsung berubah menjadi 128 kali 64. Cara kerja dari pixelapp.com ini sebenarnya cukup simpel ya, mirip-mirip dengan Corel Draw. Jadi kita langsung aja ke pen tool di sini. Nah, di sini kita langsung bisa menggambarnya secara freehand gitu. Kalau misalnya kita mau membuat kotak juga bisa, lingkaran, dan lain-lain gitu. Oke, kita langsung aja menggambar ya guys ya.
Oke guys, selesai guys. Jadi gue di sini membuat 4 buah animasi ya, 4 buah pic atau gambar. Di sini tuh pertama ada mata yang terbuka 100%, kemudian ada mata yang posisinya itu lagi marah, kemudian ada mata yang setengah tertutup, dan ada mata yang menutup 100% gitu guys. Jadi sekarang langsung saja kita ekspor guys. Kita ekspornya itu sebagai zip ya guys ya. Kita download zip. Kemudian kalau kita buka zipnya, maka sudah ada file-file kita tadi, 4 buah gambar yang bisa kita gunakan semau kita untuk codingan Arduino-nya. Jadi langsung kita ekstrak aja guys. Jadi setelah kita ekstrak, inilah bentuk mata-mata yang akan kita gunakan nantinya untuk codingan Arduino kita. Jadi ini adalah tampilan dari sketchnya ya guys ya. Ini sebenarnya upgradean dari sketch terakhir kita, cuman terlihat sedikit lebih rumit. Tapi pada dasarnya, pada bagian awal ini hanyalah fungsinya untuk menginisialisasi dari sketch OLED kita. Nah, di sini kita ada mengincludekan library-library yang digunakan untuk OLED kita. Kemudian di sini kita ada mendefinisikan panjang kali lebar dari OLED kita. Di sini gue menggunakan 128 pixel dikali 64 pixel, karena itu gue tulis 124 dikali 64. Kemudian ada ini adalah menginisialisasi dari OLED kita, ada void setup. Nah, di sini harusnya pada bagian line 13 ini gue di sini harusnya ngeprint binar atau heksadesimal dari gambar kita. Cuman kan bentuk gambar kita tadi itu masih dalam bentuk PNG. Untuk itu, kalian bisa langsung Google aja image to CPP seperti ini. Biasanya itu ada di kolom pertama pencarian dari Google. Cuman kalau misalnya kalian nggak ketemu ya kalian bisa langsung aja tulis URL-nya seperti ini guys. Oke, jadi ini pada dasarnya adalah website yang berfungsi untuk merubah gambar PNG kita tadi itu menjadi bentuk heksadesimal. Dan bisa langsung kita upload ke codingan Arduino kita. Jadi kita langsung aja select image. Ini adalah gambar kita tadi. Langsung kita open aja guys. Setelah itu settingannya 128x64 pixel semua. Dan ini adalah tampilannya, previewnya guys. Kalau kita upload akan keluar gambar seperti ini guys. Outputnya itu sebagai Arduino code. Dan langsung kita generate code. Di sini kita langsung dapatkan heksadesimal dari gambar PNG kita. Langsung copy paste aja, cuman tinggalkan saja bagian array-nya karena tidak kita pakai. Yang kita butuhkan hanyalah fungsinya saja, fungsi heksadesimal. Oke guys, ini sudah kita copy pastekan, cuman dia sangat panjang ya guys ya. Kalau misalnya panjang ini bisa diakalin dengan kita buat shortcut di sini saja biar dia terlihat lebih singkat ya codingannya, biar nggak pusing juga. Setelah itu kita perlu merubah nama fungsinya guys, biar nggak membingungkan. Ini tadi yang pertama kali kita upload adalah mata yang terbuka 100%. Jadi kita tulis saja mata 100. Kemudian yang kedua itu tadi urutannya adalah mata yang posisinya lagi marah gini ya guys ya. Jadi kita beri nama saja langsung mata marah ya guys ya. Mata marah ya. Nah kemudian yang ini adalah mata yang terbuka 50%, mata 50, dan ini adalah mata yang tertutup sempurna atau mata 0 ya, seperti itu guys. Oke, untuk fungsi sudah selesai guys. Kita masuk ke bagian void loop ya guys ya. Bagian void loopnya seperti ini. Nah di sini tuh ada if yang pertama, cuman ini kita abaikan dulu aja. Nanti gue bakal balik lagi ke sini. Kita lihat dulu bagian if yang di sini guys. Ada if analog value kecil dari 100, if analog value kecil dari 200, if analog value kecil dari 700. Ini adalah upgrade codingan yang pertama banget kayak kita tadi, yang codingan fotoresistor. Jadi analog value ini adalah value dari fotoresistor kita. Jika value resistor kita itu kecil dari 100, tadi kan kita printnya itu dark ya, gelap. Kalau misalnya kecil dari 200 itu dim atau redup. Nah sekarang kita tambahkan sedikit
line code, di mana line code-nya itu menunjukkan posisi mata 0. Mata 0 ini tadi kan adalah mata yang tertutup. Jadi ketika sensor ini tidak membaca cahaya sama sekali atau kecil dari 100 bacaan cahayanya, matanya akan tertutup. Jika kecil dari 200, matanya akan terbuka 50%. Jika kecil dari 700, itu matanya 100% terbuka guys. Tapi jika lebih dari itu, maka dia akan marah. Ini adalah kondisi ketika matanya itu kita sorot dengan menggunakan senter gitu. Cukup jelas ya guys ya. Nah ini nih sebenarnya kalau display bitmap ini nih yang 00, 128, 64, 1 ini tuh ikutin aja guys. 00 ini tuh adalah awal dari PNG kita tuh di print di mana. Jadi kita ngeprintnya itu pertama kali di bit pixel sumbu X-nya 0 dan di pixel sumbu Y-nya 0 gitu guys. Kemudian 128 kali 64 ini adalah panjang kali lebar OLED kita. Satu ini gue lupa, tapi kalau nggak salah gue ini untuk warna gitu ya, warna. Dia nunjukin kalau 0 itu warna hitam, 1 tuh warna putih. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kalian bisa coba-coba sendiri lagi aja. Nah, kita kembali lagi ke if ini guys. Jadi supaya mata itu terlihat lebih hidup, kita pingin dong matanya itu seperti mengedip gitu guys. Mengedip dalam interval beberapa detik gitu. Di sini kita mulai dari sini dulu guys. Di sini gue setting sebuah interval nilai random 2000 sampai 3000. Jadi interval ini, variabel interval ini akan memiliki nilai 2000 sampai 3000. 2000 3000 apa? 2000 3000 milisecond. Jadi dalam range 2000 sampai 3000 milisecond interval ini akan ngebaca sebuah nilai random gitu. Kemudian nilai random itu masuk ke logic if ini. Nah, jika current milis atau waktu saat ini dikurangi previous milis besar dari interval dia, maka logika if ini pun akan berjalan guys. Begitu. Ya anggap aja ini tuh timer lah ya, timer dimana waktunya itu random dari 2 detik 2000 milisecond ke 3000 milisecond. Dan saat itu terjadi, maka dia akan draw bitmap mata 0, mata tertutup atau mata mengedip case-nya kalau di sini. Jadi untuk mata 0 itu bisa karena intervalnya itu mata 0 saatnya mengedip atau saat pitch black atau cahayanya itu kecil dari 100. Ya, codingannya itu seperti ini saja guys. Memang terlihat panjang, tapi sebenarnya kalau dijelaskan ya simple-simple aja gitu. Jadi langsung aja kita upload guys. Oke guys, jadi ini adalah tampilan setelah kita upload sketch kita tadi, sketch Arduino kita tadi ke dalam Arduino kita. Bisa dilihat di sini layar OLED-nya itu sudah menampilkan gambar mata terbuka ya guys ya. Dimana mata terbuka itu setiap range dari 2000 milisecond sampai 3000 milisecond dalam interval tersebut dia akan mengedip. Seperti itu guys. Nah, di sini tuh ada sensor fotoresistor. Jika fotoresistornya itu kita tutup, maka matanya itu akan setengah tertutup. Dan jika kita pitch black atau kita beneran tutup ini guys ya, ini beneran gua tempel fotoresistornya pakai tangan gua, matanya itu tertutup karena tidak ada cahaya. Di sini bisa dilihat juga pada serial monitornya itu dia tampilnya itu dark karena dia kecil nilainya itu dari 100 analog readingnya. Ini terbacanya full 500, itu terbuka sempurna. Terbuka setengah itu terbaca di bawah 200 kalau nggak salah gua itu 140-an ya. Makanya matanya tertutup setengah dan tertutup. Kemudian gue coba sorot dengan menggunakan handphone ya, flash dari handphone itu terbaca very bright di atas 750-an. Matanya pun berubah menjadi posisi marah ya guys ya. Jadi begitulah cara membuat simple animatronic kita guys. Jika kalian males buat ngodingnya jangan khawatir karena codingannya itu akan selalu gue taruh di link di deskripsi. Silahkan dicek sendiri ya guys ya. Untuk next episode, gue masih akan bermain dengan layar OLED kita ini ya guys ya. Cuman gue di sini akan mencoba bereksperimen lagi dengan menggunakan gamepad ini guys. Jadi kita akan menggunakan gamepad ini untuk mengontrol animatronic sederhana kita guys. Jadi sekian dulu episode untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih guys.